Sebelum mulai video ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah yang warna merah. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai statistika lagi. Ini untuk yang part keduanya, yaitu tentang praktik penyajian data dengan komputer. Jadi ini full praktik bagaimana penyajiannya dari komputer ya. Otomatis pasti hal yang perlu dipersiapkan adalah medianya, yaitu komputer atau laptop atau notebook. Masih di KD 3.12 dan 4.12. Penyajian data menggunakan komputer. Nah, kan gini nih, kita punya sebuah diagram, contohnya seperti ini. Ini diagram, bagaimana sih gambarnya, begini juga gimana caranya, ini juga. Nah, jangan pusing ya. Kita akan coba satu persatu di sini. Jadi tetap tenang dan kita coba. Yuk, bismillah. Sebelum kita masuk ke situ, bagaimana cara pengerjaannya? Kita masuk dulu ke kegunaan dari tiap diagram. Nah, nih ada yang pertama, diagram seperti ini. Ini namanya diagram lingkaran. Digunakan untuk menggambarkan sebuah persentase data, menentukan statistik, dan lain-lainnya sesuai dengan pembahasan yang dilakukan. Ini untuk diagram lingkaran. Nah, kalau yang ini adalah diagram batang. Ya, kegunaannya untuk menggambarkan perkembangan nilai dari suatu objek penelitian pada kurun waktu tertentu. Biasanya lebih ke perkembangan nilai atau perkembangan suatu produk, ya, misalkan dari 2010, 2011, 2013 dan seterusnya. Nih, ada ini nih. Ini adalah diagram garis. Ya, betul. Diagram garis. Kegunaannya apa? Digunakan terutama untuk mewakili data yang diambil secara berkala dari waktu ke waktu selama interval tertentu. Contohnya seperti ini nih. Ini pertambangan di Indonesia, ada emas, perak, dan tembaga. Emas produksinya di Indonesia tahun 2016 seperti apa sih? Ternyata dia 5 juta pon. Ya, misalkan seperti itu. Terus kalau untuk peraknya yang warna orange ya. Nih keterangannya, setiap diagram garis itu pasti ada keterangannya. Dan dia itu memuat nggak hanya biasanya ya, lebih dari satu objek yang dipresentasikan atau dipaparkan seperti ini. Ya, kita lanjut. Cara baca tabel dan diagramnya seperti apa sih? Setelah tadi kita mengetahui kegunaannya, cara bacanya seperti apa? Nah, contoh seperti ini. Ini tabel. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Berarti pada suatu kelas tertentu mereka punya nilai seperti ini nih. Ada nilainya 6, 7, 8, 9, dan 10. Ini banyaknya anak, jadi yang mendapatkan nilai 6 itu 2 siswa atau 2 peserta didik ya, atau 2 anak. Ini bisa juga nanti ada juga yang dia kasusnya beda, bukan anak tapi frekuensi. Terus kemudian 7 berarti ada 5 anak, yang dapatkan 8 ada 6, yang dapat 9 ada 3, yang dapat 10 ada 4. Lanjut ya. Terus kemudian ada nilai selanjutnya. Ada yang dapat 45, 50, 55, dan seterusnya sampai 90. 45 ada 2 orang. Frekuensi itu banyaknya orang ya. Sama seperti ini. Yang 50 ada 4 orang, 55 ada 4 orang,
60 ada 6 orang, 65 ada 6 orang, 70 ada 5 orang, 85 ada 2 orang, 90 ada 1 orang. Nah, setelah kita tahu cara baca tabel, ya, tabel ini biasanya nanti di soal akan diminta untuk digambarkan ke diagram. Jadi perlu tahu dulu nih cara baca tabelnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke diagramnya. Nih, ini ada produksi pupuk pabrik E dan M. Ya, di bulan Februari ini dalam kilogram ya. Berarti dalam Februari contohnya ada 10 kilogram. Terus kemudian di bulan Maret ada 14 lebih. Ya, kalau seperti ini berarti 14 lebih. Lihat dia lurusnya di mana. Terus kemudian di bulan April dia 2 lebih kilogram ya. Mendekati 4. Berarti kalau udah melewati tengah-tengah, ini kan ada tengah-tengah nih, tengah-tengah itu 3. Berarti 3 ke atas. Terus kemudian di bulan Mei ada 9 ke atas nih, 9, sekian. Itu contohnya untuk diagram batang. Terus ada diagram lingkaran. Nah, kalau yang ini ada 2 tipe nih. Ada yang seperti ini dalam bentuk derajat. Jika satuannya derajat, maka total keseluruhannya 360. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Semuanya ini satu lingkaran 360. Ada juga yang kedua, jika satuannya persen, maka total keseluruhannya adalah 100. Ya, 100%. Atau jika ada lagi yang selanjutnya, jika dia itu menunjukkan banyaknya siswa, berarti yang jadi patokannya di sini adalah jumlah keseluruhan siswa. Ya, atau jumlah banyaknya orang yang memilih ini. Hijau, putih, merah muda, merah, biru, kuning. Seperti itu. Kita lanjut ya. Sekarang kita masuk ke cara buat diagram batang. Misalkan seperti ini. Kita buat sama-sama. Cara membuat diagram batang. Ini ada nama buahnya, pepaya, durian, semangka, salak, nangka. Pepaya ada 608.000 ton. Ya, ini dalam ribu ton. Terus kemudian durian ada segini, sampai nangka ada segini. Tabel ini merupakan data produksi buah-buahan di Indonesia pada tahun 2010. Caranya gimana? Kita klik insert, ini arahkan ke insert, terus kemudian ke bagian chart. Ya, ini chart. Klik. Yang diminta adalah diagram batang, berarti kita cari yang batang atau di sini kolom. Ya. Ini ada berbagai macam. Ya, tapi kalau di sini lebih ditekankan yang ini dulu nih, yang dasar. Ya, diagram batang yang dasar. Klik 2 kali atau klik OK tadi. Kalau udah sip. Kalau udah seperti ini, kita langsung ubah serinya. Karena di sini yang diminta adalah hanya satu seri. Karena di sini kan ada 3 nih, 3 plot atau 3 batang ini. Biar dia itu jadi satu, karena di sini kan cuma satu nih yang di ini nih, yang disorot. Jadi tinggal kita tarik ini nih di pojok kanan bawah sampai berubah kursornya seperti ini, yang tadinya seperti ini nih. Diubah jadi bentuk panah 2. Diklik, tahan, digeser ke satu seri saja. Udah, kalau udah seperti itu, ubah kategorinya. Kategorinya yang diinginkan apa? Di sini kan ada pepaya, terus kemudian durian, semangka, salak, nangka.
Oke. Setelah itu kita ganti ininya nih. Fokus ya untuk mengganti ini. Fokusnya hanya di ini nih, di bagian ini nih. Oke, kita lihat di sini pepayanya 680. Berarti ini 680. Sip, terus kemudian duriannya 490. Semangkanya 350. Salaknya 750 dan nangkanya 580. Nah, seperti ini contoh untuk diagram batang. Dan untuk seriesnya, ini kan seriesnya masih seri 1 nih. Kita ubah jadi produksi dalam ton. Ya, produksi 1000 ton sesuai dengan tabelnya. Sip. Kalau ada seperti ini, sudah jadi deh. Ini diagram batangnya. Kalau sudah dipastikan ini yakin, kita bisa close ini. Close aja, dia nggak akan ngubah sesuatu. Nah, seperti ini ya. Terlihat kan? Agar ini karena untuk di sini aja, biar terlihat saya ubah ganti warna belakangnya. Sip. Seperti ini. Ini contoh untuk gambar diagram batang. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Cara membuat diagram lingkaran. Masih dengan contoh soal yang sama ya. Ini nama selanjutnya kita masuk ke cara membuat diagram lingkaran. Ya, ini ada nama buah. Masih yang sama ya seperti tadi. Cuman bedanya di sini adalah dia itu pakai diagram lingkaran. Oke, kita langsung saja ke insert. Terus kemudian charts lagi. Pilih yang pie. Ya, ini kan bentuk diagram lingkaran nih. Klik 2 kali atau klik OK. Sip. Sama seperti tadi. Ya. Ininya diubah jadi pepaya, durian, semangka, salak, dan nangka. Kita tarik dulu ke sini biar terlihat angkanya. Sip. Ini ada 680, 490, 350, dan 580. Maaf, ada yang terlewat ternyata. Ini 750, dan 580. Ya, ingat karena tadi diagram lingkaran itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, ini salesnya diganti jadi produksi buah 2010 sesuai dengan yang kita inginkan, kita ubah. Nah, kan ini kan hanya bentuk gambar nih. Kita bisa ubah jadi punya label. Nah, kalau di sini kan hanya bisa, di sini juga diberikan informasi mengenai warnanya. Kalau biru muda itu pepaya, terus yang ini durian, yang orange, terus yang abu-abu semangka, kuning salak, dan yang terakhir nangka. Kita bisa beri label dia dengan klik kanan di gambarnya, terus kemudian add data label, klik yang label. Ya, tuh ini kelihatannya jadi 680, 490, 350, 750, 580. Kita ke selanjutnya, cara membuat diagram garis.
Sekarang masih contoh yang sama ya, tapi dia ini diagram garis. Insert chart, terus kemudian pilih line. Ini yang pertama. Nah, sama ya, ini ditarik dulu, tarik ke satu series aja, karena yang diminta adalah satu series di sini, dia tidak bercabang. Ada pepaya, terus kemudian ada durian, semangka, salak, dan nangka. 680, 490, 350, 750, 580. Ini adalah produksi 2010. Oke, kalau sudah di close seperti ini gambarnya. Oh ya, ini kita bisa ubah bentuk-bentuk yang kita inginkan ya, dengan klik quick layout, terus kemudian kita pilih nih, contoh seperti ini nih. Nah, tuh kan, pilih sesuai yang kita inginkan. Terus kemudian jika kita ingin membuat atau menambahkan label ya pada setiap sudut atau areanya, kita tinggal klik ini nih, add chart element, terus kemudian tinggal klik ini, terus kemudian kita pilih nih, contohnya kayak gini nih ya, karena saya kan tadi sudah mengaktifkan ini bagian bawah nih, bagian bawah ini kan ada pepaya, durian, semangka, salak, nangka. Kalau dia tadinya awalnya dia nggak ada, tinggal klik ini, maka dia akan muncul. Tapi karena berhubung saya di sini sudah pakai, jadi dia nggak muncul, hilang. Jadi maksudnya untuk menghilangkan. Tapi kalau dia belum muncul di awalnya seperti ini, disarankan untuk klik ini agar bisa muncul opsi seperti ini nih tampilannya. Terus kemudian jika ada label selanjutnya di bagian bawahnya lagi, ini kan yang exist title, ini klik ini primary horizontal. Sedangkan kalau yang di samping kiri atau kanannya ya, nih itu pakai yang primary vertical. Ini yang exist title nih tulisannya. Terus kemudian jika mau ada judul di bagian atasnya, nih kalau saya kan tidak pakai nih, ya kan dia non langsung. Terus kalau misalkan dia mau dipakai, contohnya seperti ini, nah tuh ada di atas atau di belakang, seperti itu. Tinggal pilih aja di sini, dicoba-coba, silahkan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.